Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil jamaah wal imamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi syamil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Para ikhwan kaum muslimin jamaah taklim biasa Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan. Paling utama adalah nikmat taat. Taat itu merupakan nikmat. Para ikhwan sekalian, kenikmatan yang Allah berikan marilah kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyesuaikan materinya dengan situasi yang sedang kita hadapi. Beberapa waktu yang lalu dan masih minggu-minggu ini kita mendengarkan informasi dan saya sendiri merasakan adanya fenomena alam gempa bumi, ya bukan? Saya di Cilengsi waktu tanggal berapa itu, waktu terjadi gempa di Cianjur, saya merasakan lagi ngajar siang-siang jam 1, anak-anak pada keluar. Nggak biasanya itu kuat juga itu di Supa itu, kuat, jadi pada keluar. Saya ikut keluar juga melihat anak-anak pada berantakan. Biasanya kalau dekat masjid memang nggak terlalu ada gempa. Peristiwa itu nggak sampai 1 jam, hanya beberapa 1 menit juga nggak ada, setengah menit apa ya, nggak sampai setengah menit, berapa detik gitu ya. Tapi hebohnya sangat sangat terasa. Allah mau berbuat sekehendak Allah, wa yaf'alu ma yurid, berkehendak menggerakkan yang tidak biasa bergerak, digerakkan hanya beberapa saat. Tapi di Cianjur saya dengar berita ada susulan gempa susulan. Ternyata di Jakarta juga akhir-akhir ini, kemarin juga banyak juga peristiwa itu. Di Jakarta Barat terutama kemarin saya dengar terjadi gempa juga di Jakarta Barat. Para ikhwan sekalian, di dalam surat Al-An'am, surat keberapa? Ke-6 ya. Ini suratnya nggak ada, kalau tafsir Jalalain nggak, ini juznya pakai juz ayat 65. Ayat 65. 65 ayatnya. Ya.
Surat 135. Dengan mengkaji ayat ini, fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya ada apa? Dalam membaca ayat ini juga belum tentu saya yang menjelaskan benar, karena saya hanya membaca tafsir-tafsir saja. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum. أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wa dia Allah, wahai Muhammad, Allah itu Al-Qadiru. Al-Qadiru maha mengkodirkan, mentakdirkan. Qadarullah, ya, Qadarullah. Allah maha, dialah Allah yang maha mentakdirkan, menentukan. Ala ayyab asa, untuk mengutus. Ala untuk ayyab asa, mengutus. Alaikum, kepada kamu semua. Adaban, mengutus. Azab. Adaban itu azab, siksaan. Min fauqikum, dari atas kamu. Fauqa itu di atas. Au min tahti, atau dari bawah. Arjulikum, kaki-kaki kamu. Au yalbisakum, atau mencampur aduknya kan kamu, syi'a, menjadi beberapa golongan. Campur aduk, yalbisakum itu campur aduknya kamu, syi'a, menjadi bergolong-golong. Wa yudhiqa, sehingga merasakan. Ba'dakum, sebagian kamu. Ba'sa, keganasan. Ba'din, atas sebagian yang lain. Merasakan, sebagian kamu merasakan apa? Keganasan sebagian kamu atas keganasan yang lain. Ungdur, perhatikan, lihatlah. Kaifa, bagaimana. Nusorifu, kami jelaskan, kami uraikan, kami rinci. Ala ayati, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, la'allahum, agar mereka yafqahun, mereka yafqahun, mereka faqaha yafqahu, memahami. Para ikhwan sekalian,
Ayat ini menjelaskan tentang apa kira-kira Pak? Macam-macamnya azab. Azab itu di dalam ayat ini ada 3 macam. Min fauqikum, 1. Yang kedua, min tahti arjilikum. Yang ketiga, yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Awal ayat ini Allah berfirman kepada Nabi, kul mufrad, ya Nabi, katakan, sampaikan. Jadi Allah mengingatkan kepada Muhammad, Muhammad, sampaikan, katakan. Yang disampaikan apa? Huwa Allah itu al-qadiru, maha mampu, maha bisa menentukan, bisa mentakdirkan. Mentakdirkan apa? Ayyab'atha, mentakdirkan untuk mengutus, mengirim. Jadi Allah bisa saja mengirim ba'atha yab'atsu. Nanti ada yaumil ba'si, hari kebangkitan. Yab'atsu ala ayyab'asa di sini mendatangkan. Allah bisa saja mendatangkan kepada kamu, menggunakan kata fi'il, kata isim fa'il al-qadiru, qadara yaqdiru wa huwa qadirun. Kalau menggunakan isim fa'il itu artinya pelaku, kan apa, bisa jadi, begitu artinya. Para ikhwan sekalian, ayat ini Allah memberitahu kemahakuasaan Allah, diberitahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh, kepada siapa? Manusia. Jadi ini ada kum, ada hum. Di pertama ada alaikum. Terus yang di bawahnya di sini la'allahum, di bawahnya undur kaifa nusariful ayat la'allahum. Nah, hum ini orang, kalau hum orang yang terkena azab, hum. Tapi kum ini para sahabat, orang-orang yang bersama Nabi. Nabi sampaikan ke orang-orang beriman bersamamu tentang keadaan mereka, bahwasanya Allah bisa saja mendatangkan azab dari atas, dari bawah, dan dari kalangan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu, mau menjelaskan peristiwa yang terjadi. Ayat ini nih sebenarnya asbabun nuzulnya di dalam kitab Jalalain. Saya pinjam dulu Pak. Tadi di sana dia bilang kitab kuning ada, saya cek ini ada yang kitab kuning sudah agak putih. Di sini asbabun nuzul ayat kul huwal qadiru al ayat. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Zaid bin Aslam qala lama nuzilat kul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adaban min fawqikum. Ketika turun ayat ini, qala Rasul bersabda, setelah ayat itu turun, Rasul bersabda, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dakum riqaba ba'din bisayf. Qalu wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa innaka rasulullah. Faqala ba'dun nas la yakunu hada abadan ayaktula ba'duna ba'dun wa nahnu muslimun. Panusilat ayat selanjutnya bunyinya undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Saudara-saudara sekalian, janganlah kamu semua setelah aku meninggal kamu kembali menjadi kafir.
La tarji'u ba'di kufaroh. Janganlah kamu beriman ketika saya hidup. Ketika saya mati kamu kembali kafir. Kok bisa? Setelah itu terjadi yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Itu nanti akan terjadi sebagian kamu atas sebagiannya lain. Yadribu, doroba yadribu, saling pukul, saling serang, saling memerangi, saling menyakiti. Di sini oleh Rasulullah bisaif, mukulnya pakai pedang, artinya saling bunuh membunuh. Para sahabat protes. Mereka para sahabat berkata protes. Ya Rasulullah, nahnu nasyhadu an la ilaha, kami semuanya kan sudah nasyhadu an la ilaha, mana mungkin sekalipun Nabi sudah meninggal. Wa innaka Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Ada lagi yang mengatakan, qala ba'duna, sebagian yang lain mengatakan, la yakunu hada abadan ayaktula ba'duna ba'dan, enggak mungkin kita itu saling bunuh-bunuh. Nabinya masih hidup, sahabat dengan Nabi masih ada. Wa nahnu muslimun, kita ini kan muslim dan bersaudara. Turunlah ayat Undur kaifanus soriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikan kata Allah, kami telah menjelaskan ayat-ayatnya. Ini ayat yang mana? Peristiwa yang terjadi kaum Aus dan kaum Khazraj, Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup. Mereka saling berperang. Nah, saya turunkan ayat ini dan peristiwa itu akan mereka paham bahwa peristiwa tidak pantas terjadi. Begitu. Terkait dengan ayat ini, kitab Jalalain, Kul, katakanlah wahai Muhammad, wal qadiru ala yabasa alaikum adabin min fawqikum, Allah itu sangat berkuasa untuk menurunkan adab dari atas kamu. Min fawqikum, yang dimaksud dari atas kamu, minas sama, dari langit. Yang dimaksud adab dari atas itu dari langit. Dari langit itu apa? Kal hijaroh, bisa saja turun batu. Mana mungkin batu turun dari atas? Kamu nggak percaya? Batu turun dari atas. Sudah sering terjadi batu tahu dari atas. Contohnya Bapak sijil, macam-macam lah ya. Wasoihah, dan terjadi suara keras. Kemarin hari Selasa kedengaran juga sini ya. Ber. Saya Cilengsi doang itu. Cilengsi doang. Tahu-tahu enggak kedengaran sini. Masa enggak kedengaran? Sore itu. Ya, kalau itu biasanya sekecamatan dengar semua. Kecamatan dong, beda. Saya mikir, ada nggak orang yang bisa bikin suara petir segitu kerasnya? Manusia ini sedunia ini. Kalau lah teriak pakai sepekan bejebol, nggak sekeras itu. Pasar Cilengsi saja nggak dengar adzan di Supa. Pasar Cilengsi itu jangankan sini. Petir yang tadi itu kedengaran mau Masya Allah, bisa itu mukul langit der begitu. Coba tangan kamu mukul der, bisa nggak tuh? Itu Allah itu bisa begitu ya. Allah itu serba bisa. Supaya maksudnya mikir der, banyak yang kata Allah. Itu peringatan Allah supaya manusia ingat Allah. Nggak ada yang bisa melakukan seperti itu. Paling gak mukul apa itu duar begitu doang, nggak dengar ini sebuah merusak. Jadi para ikhwan sekalian, bagi Allah itu dengan sekejap itu ternyata banyak yang terjadi peristiwa
sinyal pernah mati waktu beberapa saat. Itu kan pengaruh ke sinyal itu. Kalau Allah sudah berbuat, manusia tidak ada yang bisa menahan. Nggak ada yang bisa. Jangankan menahan. Nero melihat gimana Mungkin petir. mindahin awan aja manusia nggak bisa, apalagi turun hujan. Tapi bikin hujan buatan bisa Pak. Naik pesawat bawa air berapa drum itu dikucurin yaudah segitu aja. Saya pernah lihat itu ada pesawat musim panas itu Pak di Lampung, Garam pakai garam. tapi nggak luas itu. Terutama kalau ada kebakaran ya kan, tapi itu langsung ini nggak padam apinya, keburu habis. Nggak bisa manusia itu mau menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak akan bisa, Ustaz. Dia nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Itu artinya di sini ungdur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Manusia itu suruh menyembah Allah, suruh taat, suruh melaksanakan Islam lebih spesifik lagi, melaksanakan Islam dengan berjamaah. Berjamaah hasilnya ada bersaudara supaya selamat. Para ikhwan kalian, Kalau orang yang mati, ini adab ini bagi Allah mudah Allah turunkan, tapi adab itu tidak diberikan kepada orang beriman. Di dalam surat Al-A'raf itu Allah tidak akan mengadab wa ma kana yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kepada mereka yang istighfar. Tetapi bisa saja orang muslim, orang beriman terkena imbasnya karena ada ayat wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah pada suatu fitnah atau bencana atau bahaya apa saja yang bisa menimpa, tidak hanya menimpa kepada orang zalim saja, tapi menimpa kepada kamu semuanya. Para ikhwan sekalian, maka oleh ayat itu, ayat ini sebenarnya bicara apa? Bicara fikih, tarikh, apa keimanan Pak? Keimanan ya. Kalau keimanan, rukun iman ada 6. Berarti iman yang mana nih? Pada Allah. Qul huwal qadiru, iman kepada takdir. Berat banget yang namanya mengimani takdir. Takdir yang sesuai dengan kehendak hati, ada takdir yang tidak sesuai. Takdir baik, takdir tidak baik. Kalau takdir baik kita gembira. Tapi kalau takdir tidak baik kita sedih. Iman kepada kodok dan kodar. Apa bedanya kodok sama kodar? Kodok sama kodar apa bedanya? Kodar itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kodar. Kodok juga ketentuan daripada Allah. Apa bedanya? Beda. Kodok itu adalah peraturan Allah. Al-Quran ini kodok dari Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah memutuskan, Allah menentukan, Allah memerintahkan kodok agar kamu menyembah kepada Allah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu lah hendaklah kamu berbuat baik. Kodok dari Allah itu merupakan petunjuk. Lah kalau qadar apa bedanya? Qadar itu ketentuan Allah. Ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Takdir. Takdir ada yang tidak bisa kita rubah, ada yang bisa kita rubah. Berarti kita bisa
berusaha merubah takdir kita. Ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita datang ke majelis taklim ini dalam rangka apa? Dalam rangka lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya kan? Kalau kita nggak ikut taklim, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita taklim, nggak dapat pahala, itu takdir. Dapat pahala juga. Nah, kita pindah ke takdir yang dapat pahala. Para ikhwan sekalian, kita berjamaah, hidup berjamaah itu juga takdir. Takdir bisa dirubah atau takdir yang tidak bisa dirubah. Kita hidup berjamaah ini seperti tadi taklim. Jadi kita ingin akhir hayat kita ini husnul khotimah, ya kan? Gimana caranya? Kan harus ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita antarkan. Jadi ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Mubrom tidak bisa dirubah. Bapak lahir laki-laki, nggak bisa dirubah. Bisa enggak? Tak bisa. Operasi. Jadi perempuan itu menurut hadis nggak boleh dirubah-rubah, nanti akan terjadi masalah. Hidup mati nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambah juga enggak. La yastakhiruna sa'atan wala nggak bisa. Ikhwan kita di Cilodong tadi sore meninggal, enggak sakit. Jadi anaknya kan ada di Suwasi Muklas, Pak Sutopo di Cilodong. Pulang kerja duduk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saya kesini, Pak Fatur sono antar anaknya. Jadi meninggal itu banyak tidak harus sakit. Memang sudah takdirnya, ketentuannya sudah sampai situ. Pagi tadi masih ngobrol sama Pak Adek. Dia cerita, tadi masih ngobrol sama saya Ustaz. Adek ini saudaranya yang di Cilengsi, pindah ke Cilengsi. Nah, ketentuan Allah tidak bisa dirubah oleh manusia. Ada ketentuan Allah yang bisa dirubah. Ilmu, ya kan? Rezeki ilmu bisa dirubah. Biar kita semakin paham. Belajar. Ya. Dengan belajar takdir kita jadi berubah. Kalau nggak belajar begitu-begitu saja. Para ikhwan suruh ngafal surat Al-Imran ayat 100 sampai 110. Nggak dihafal, ya nggak dapat takdir hafal, tapi ada usaha. Bersyukur beliau. Dengan niat saya tambahin dan paksaan. Paksaannya itu paksaan bagus. Beliau itu ngikutin takdir yang diusahakan. Kalau dia nggak ngapal, nggak dapat hafalan. Saya tambah lagi, dipelihara Pak ya, boleh dalam sholat. Kalau nanti nggak dipelihara, nggak dia apa-apa lagi, nanti lenyap, hilang. Saya pengalaman. Itu takdir apa namanya? Takdir mu'alaqah. Takdir yang bisa diusahakan. Jadi mati itu takdir apa? Mubrom, tidak bisa dirubah. Tapi husnul khotimah itu mu'alaq. Jadi husnul khotimah itu mu'alaq. Jadi mati ada dua kan? Mati sebagai takdir yang tidak bisa dirubah, nggak bisa dimajukan. Yang kedua, keadaan muslim itu takdir mu'alaq. Predikatnya yang bisa berubah. Sering istighfar, sering doa, baca Quran, taubat, sering berbuat baik dalam rangka husnul khotimah. Jadi maksudnya ini iman pada takdir. Nah, jadi kita mau merubah nasib kita. Yughayyiru ma biqaumin, begitu. Nah, manusia disuruh merubah dengan ilmu Al-Quran. Ini Al-Quran ngasih tahu supaya kamu milih
merubah takdir yang benar gitu. Jangan salahkan Allah. Allah sudah ngasih jalannya, ngasih fasilitas, ngasih waktu, ngasih sehat. Kurang apa Allah sudah sama manusia? Kurang apa? Hei manusia, Allah itu kurang apa sama manusia? Manusianya yang kurang bersyukur, ya kan? Jadi ayat ini nih bagaimana mengusahakan supaya tidak mendapat adab, ya kan? Allah menurunkan adab dari atas. Yang dari atas misalnya tadi petir gitu ya. Sering terjadi peristiwa orang kena kesambar petir. Enggak semuanya. Hujan-hujan cuma suruh ke sini dia malah sono di sawah. Anak-anak malah main apa bola. Kudu petir, ceger ada yang meninggal. Ibunya bilang jangan hujan-hujannya anak sini. Yang anak-anak lain nggak kena petir, tapi yang itu kena. Begitu. Kemudian wa min tahti arjulikum, yang dimaksud dengan adab dari bawah al-khosaf. Al-khosaf itu tanah bergerak. Nah, yang kita saksikan ini gempa. Gempa itu tanah bergerak. Tanah bergerak banyak sekali problemnya. Bisa karena memang erupsi gunung, pergerakan bawah tanah mempengaruhi ke atas. Jadi lempengan lebar bisa beleng begitu. Ini bawahnya itu kosong. Di sini kosong, ini gabung gini, geraknya kan kuat, atasnya bisa goyang. Itu. Yang gerakin ini siapa? Apa gerak sendiri? Orang-orang Yunani mengatakan itu alam, hukum alam. Matahari bersinar itu hukum alam. Air mengalir itu hukum alam. Karena nggak kenal Tuhan, nggak kenal ayat Al-Quran, nggak dikasih penjelasan. Orang-orang filosof Yunani yang punya apa namanya ilmu politika, mengatur manusia. Jadi sebelum orang Yunani sudah ada dulu mengatur manusia, Nabi Adam. Saya ditanya sama anak-anak Alia, Ustaz, Islam sama kebudayaan Yunani duluan mana Ustaz? Saya timbul bertanya. Sebelum saya jawab, kamu jawab dari pertanyaan saya. Orang-orang Yunani itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Adam. Berarti Nabi Adam duluan. Adam itu disebut oleh Allah menjadi nabi, mendapatkan wahyu. Allah perintahkan pada Nabi Adam supaya menyembah Allah. Berarti sudah banyak waktu itu perintah-perintah Allah yang diterima oleh beliau. Turun dari surga di dunia ini mau tobat. Nabi Adam itu di dunia itu berdua dengan Siti Hawa, lahirlah keturunan yang banyak. Dia loncat ke apa namanya dari Arab tuh mana-mana gitu ya, sampai ke Nabi Nuh tuh, sampai yang Yunani ke ada Indonesia, ada yang ke Cilengsi, ada yang ke Depok gitu. Tapi kok warnanya beda-beda Ustaz, ada yang putih, ada yang hitam, walau alam itu ya. Nah kalau ya cerita-cerita orang putih dengan orang hitam karena mungkin struktur tanahnya dan alamnya, walau alam kebenarannya tanya sama guru biologi. Jadi manusia itu, mereka itu mencari asal usul manusia bukan dari Nabi Adam, tapi dari monyet, dari kera. Jangan disalahkan dulu, karena memang pahamnya begitu. Kalau langsung disalahkan nanti dikasih pemahaman dulu. Kalau orang salah langsung disalahkan nggak akan mau. Jadi kasih pemahaman. Ayat ini juga
undur kaifa nusorifu itu artinya memberikan pemahaman la'alahum yafqahun. Taklim diadakan ini tadi itu menjadi etalase itu apa sih? Bagian depan, bukan bagian ini, bukan di dalam ya. Di depan sana buat motor. Enggak, jadi kalau orang masuk toko itu kan pasti ada harus dari etalase. depannya ya. Lihat dari sini, oh bagus nih. Oh gitu. Jadi di depannya itu merupakan mukanya lah gitu ya. Tampilan luar. Jadi kalau pengen sering ketemu mukanya ya taklim lah itu. Kalau sering taklim mukanya kelihatan gitu ya. Ini nggak kelihatan kemana. Yang sering musola kelihatan lah. Nah kelihatan ya. Sering ke masjid. Jadi para ikhwan sekalian, ini nih adab dari bawah yang dimaksud di sini nih dari kaki. Banyak. Minta tiazim bawah kaki itu. Allah Maha Bisa, ini tanah yang begini, ini tanah ini tidak diam. Saya pernah belajar ilmu bumi waktu itu, guru saya itu waktu di SMTS. Jadi anak-anak sekalian, batu itu dikali di sungai itu hidup. Wah, nggak percaya saya batu hidup, nggak gerak kok. Jadi batu itu lama-lama membesar. Itu bukan pakai waktu hari, bisa bertahun-tahun. Saya jadi paham bertahun-tahun. Tapi nggak langsung paham, kan mesti nanya dulu, kritis saya itu. Tadinya kecil jadi besar. Terus yang tadinya pecah-pecah bisa menyatu. Itu ada yang cerita itu guru. Bapak guru apa sih? Biologi. Bapak paham apa enggak tuh? Jadi itu terus kena apa itu? Gunung ada di pinggir laut. Gitu loh. Kenapa gunung di pinggir laut? Coba lihat, gunung kok di pinggir laut gitu. Di tengah laut juga ada. Di tengah laut ada, ya kan? Saya baca dalam ayat itu Allah ciptakan gunung itu sebagai pagar supaya air dari laut enggak banjir ke darat. Jadi di Batas. itu pakai apa kamu bisa bikin gunung itu loh. Ngadangin air laut supaya nggak kesini. Coba berapa tahun itu nguruknya coba. Terus siapa itu? Jin siapa? Di Lampung ya ada gunung Bukit Barisan. Tapi itu gunung itu punya urat nadi. Antara gunung satu dengan gunung yang lain itu hidup. Berkaitan. Di Amerika ada gunung, ya. Di Jawa ada gunung, di Lampung ada gunung. Itu ada kabelnya katanya. Digambar itu. Saling berkaitan berarti ya. Saya nggak mudeng begitu ya, karena belum belajar. Ya bisa. Nah Ustaz Rasim masih pelajaran tafsir, apa hubungannya pelajaran tafsir dengan semuanya ilmu ada hubungannya. Oh benar. Semua itu mereka itu tunduk. Di dalam surat Ar-Rahman itu semuanya tunduk kepada Allah. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an wa laqad insana 'allamahu al-bayan wasy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Ayat itu ngasih tahu wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Semua ini sujud. Pak, sujud kepada Allah. Sujud. Nah, kemarin itu terjadi peristiwa Masjid Islamic Center itu sujud. Ya kan? Oh banyak. Saya mikir emangnya nggak dipakai itu orangnya, banyak orang tuh nggak pernah sholat di dekat masjid itu. Itu peristiwa sore-sore itu langsung viral. Ini benar viral. Hah? Benar. Kebakar. Mak bro gitu itunya itu. Sampai sekarang kok banyak belum selesai. Islamic Center yang di Jakarta. Iya. Kita udah ada 2 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Berapa bulan? Jam 3 apa ya peristiwanya itu ya? Sebulan yang Jam 3 apa jam 4 itu? Pada saat itu juga ikhwan kita Priuk yang ada di grup nge-share. Ya langsung percaya saya. Ternyata di Google langsung ada itu beritanya. Ya. Bukan itu ada riasan di sana. ada. Ya ada riasan. Riasan gimana sih?
Tapi riasa kita di masjid Hubi Taqwa Pak, bukan di masjid itu, di masjid Hubi Taqwa di depannya. Nggak apa-apa masjid Hubi Taqwa, saya ngisi taklim juga di Hubi Taqwa. Jadi daerahnya Pak Narto almarhum, meninggal Pak Narto sudah. Dan di situ dulu itu tuh tempat perzinaan, dibangunlah masjid. Nah, Keramat Tunggak dengan tujuan supaya di situ jadi areal buat ibadah, sholat, maksudnya kan masjid dibiayai oleh DKI. Zaman SBY dia. Kembali kepada masjid tadi kok sujud itu undur kaifa nusarriful ayat. Ayat itu ada ayat yang tertulis, ada ayat yang kejadian, ayat kauniyah namanya. Yang terjadi. Kalau kamu baca Al-Quran nggak paham-paham, sudah ngelihat itu kubah yang begitu. Kemarin saya ke Priok hari Minggu, saudara saya, Mas, itu kubah Priok kok bisa sampai kebakar tuh gimana? Nggak ketemu akal saya. Itu kan ada yang jaga, ya. Khutbah saja di situ nggak sembarangan, saya nggak bisa khutbah di situ. Itu harus tenaga ahli yang dari Dewan Dakwah, MUI, itu nggak sembarangan itu. Yang di situ ya. Ada biaya perawatan, satpamnya tidak satu. Tukang saja nggak sembarangan tukang. Nah itu tuh kok bisa-bisa tukang yang profesional itu kok bisa begitu. Pada cerita. Udah saya bilang jangan nyalakan tukang. Ini Allah lagi berbicara. Peringatan semuanya. Terutama Jakarta. Banyak warga Jakarta tidak bersyukur sudah dibangun rapi-rapi oleh gubernur yang sudah selesai. Sekarang dianggap tidak punya prestasi apa-apa, nggak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Jadi para ikhwan sekalian, jadi Allah mendatangkan itu bisa saja, ya kan? Jadi para ikhwan jadi harus berpikir, saudara-saudara kita yang ikhwan kita yang ada di Cianjur, ya kan? Yang tadinya enak kerja di sini harus ke sono, ya kan? Itu kita terkena dampak fitnahnya. Fitnah itu cobaan, ini cobaan. Jadi itu supaya menjadi peringatan. Para ikhwan sekalian, yang ketiga, bentuk adab yang ketiga, wa yudhiqu ba'dakum ba'sa, apa tadi? Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din. Di dalam ayat ini disebut awyal bisakum syi'a. Jadi di sini disebutnya wa yudhiqu ba'dakum. Di sini mukhtalifal ahwa, berbeda-bedanya. Awyal bisakum yakhlatikum syai'an farqon, menjadi berkelompok-kelompok, mukhtalifatan banyak. Ahwa karena mengikuti hawa. Jadi intinya karena manusia bercerai-berai, berfirqah. Nah, di sini kalau sudah manusia itu bercerai-berai, berfirqah, ya kan, sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok, saling membanggakan kelompoknya masing-masing. Ya jadi kok ba'dakum ba'sa ba'din bil qital, maka ujung-ujungnya akan terjadi qital. Saya perhatikan terjadinya gempa bumi itu waktu mau pemilu, jadi gempa bumi. Iya tuh. Terus waktu Pak SBY itu dulu waktu itu terjadi tsunami. Politik itu tuh terjadi terus itu. Ini apakah ini apa? Sekarang ini sudah terjadi, ini terbelah.
pro Anies dan anti Anies. Nah, iya kan? Saya nggak ngikutin. Jadi saling berbenci-bencian. Itu. Nah, khawatir saya ini akan terjadi bil kital. Padahal pemilu masih jauh. Ya kan? Tahun lagi. Walaman nuzilat ma qablahu, ketika diturunkan oleh Allah ayat sebelumnya, a'udzubika biwajhika. Aku Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, lama nuzilat hadil ayat, ketika turun ayat ini, hada ahwanu wa aisaru, ini paling hina dan paling bisa, paling gampang terjadi. Adab dari atas, hujan deras, banjir. Adab dari bawah, kena gempa. Dua-duanya belum sedahsyat adab sesama manusia. Ahwanu lebih hina. Kalau adab dari guncangan tadi, gempa bumi, itu orang Islam, orang Kristen datang ke Cianjur, ya kan, saling tolong menolong. Orang Islam juga mendadak bersaudara di sana. Partai satu dengan partai lainnya saling ingin memberikan pertolongan. Terlepas niatnya apa? Pencitraan. Yalah itulah pencitraan, apa Nasrani, apa mau Ya oke nolong lah istilahnya. Nolong aja udah. yang jelas pada datang ke sana mau nolong. Ya, nolong gitu ya. Udah lihat dohirnya saja. Hati nggak bisa dilihat. Itu ada hikmahnya berarti ya. Memang banyak peristiwa seperti itu jamaah ikut mengambil hikmahnya. Jadi ada hikmah yang baik, ya kan? Waktu gunung di mana itu di Jawa tuh, jadi ada ikhwan yang Gunung Merapi itu kan, yang rumahnya nggak kena longsor, beat itu yang punya rumah Semeru. Nah, ada hikmahnya. Lombok, ya kan? Jadi ada ikhwan. Jadi ini apa sekarang? Coba. Zohirnya karena ada gempa. Jadi melewati SAR, majelis dakwah ikut-ikutan. Gitu. Tahu-tahu kita wasana masalah jamaah kan gak didengar, ada peristiwa baru, ya kan? Jadi apakah harus bikin peristiwa dulu? Kita harus sadar begitu ya. Mungkin bagaimana Allah berbuat, cara Allah menyatukan manusia. Wa allafa baina qulubikum. Ma'allafta baina qulubikum walakin Allah allafa baina qulubihim. Kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Yang bisa menyatukan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan kalian, tapi ada perpecahan ini, berfirqah, bercerai-berai ini. Politik satu dengan politik lain ini lebih hina. Kalau hanya karena gempa bleng dibawa ke rumah sakit, katakanlah sebulan sembuh, rebes, ya kan, beres, banyak yang nolong. Dan sekarang kalau berperang satu dengan yang lainnya, itu membuat catatan sejarah manusia jadi kelam, ya kan? Begitu meninggal, ya memang itu kurang ajar orang dulu ini aman. Syukur. Nah, mati malah syukur. Para yang kalian, ini ayat ini peringatan. Nah, ini supaya tidak terkena adab, kita lari ke takdir tadi. Takdir yang mana nih? Takdir yang bisa dirubah, mu'alak yang bisa dirubah. Berjamaah ini dalam rangka kita menuju takdir yang baik gitu. Kalau kita berfirqah-firqah itu adab di mana? Di dunia. Jadi ini ayat ini menjelaskan tentang macam-macamnya adab di dunia, begitu. Di dunia. Nah, supaya di akhirat tidak diadab, berubah, pindah ke takdir yang Allah kehendaki, mengikuti kodok. Nah, tadi kodok dan jadi kodok dulu baru kodar. Para ikhwan sekalian, ayat ini nih sebenarnya
Nah, Allah memberitahu pada kita supaya manusia ini dengan jelaskan begini sadar undur kaifa nusariful ayati la'allahum mereka itu sadar. Nah, yang kedua, kita yang sadar supaya memberikan kepada yang tidak sadar. Gitu. Yang waras memberitahu kepada yang tidak waras, ngobati yang tidak waras supaya waras. Ini kan la'allahum yafqahun, supaya mereka waras. Datanglah pada peringatan. Artinya disuruh dakwah, disuruh nasihat, saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Itulah para ikhwan sekalian, dengan kita hidup bersama marilah kita istiqomah. Tapi ada juga nih Pak ya, Ibnu Abbas menjelaskan tentang azab dari atas. Nah, ada lagi. Kalau tadi Jalalain mengatakan azab dari atas itu turunnya batu, petir, hujan, ya kan? Kalau yang dari bawah itu gempa bumi, ya kan? Ada lagi nih, Ibnu Abbas di dalam tafsir ini, tafsir apa ini? Kemenak malah ya. Yang dimaksud dengan azab dari atas ialah pembesar-pembesar kamu. Nah, jadi dari atas itu pemimpin azab ditimbahkan kepada rakyat, dipaksa oleh penguasa. Dari atas. Kalau bawah itu kan rakyatnya kena azab terus tiap hari, didolimi oleh penguasanya. Dan yang dimaksud azab dari kakimu ialah yang datang dari budak-budak dan rakyat jelata. Pemimpinnya, rajanya diadab oleh rakyatnya. Rakyatnya tiap hari demo, takut pergi dari istana, menghindar. Kenapa? Pusing ya, takut nanti ditembak, disniper, takut nanti dilempar. Ya itu mending jadi rakyat seperti biasa, nggak takut Pak. Kalau jadi pemimpin itu, jadi presiden itu takut, rasanya takut. Ini mau lengser, takut nanti ini programnya nggak jalan, nggak ada yang melanjutin, takut juga sebab takut. Nah, panik. Jadi para ikhwan sekalian, bisa saja, ya kan? Itu merupakan azab. Rakyat nggak suka sama pemimpinnya, azab bagi pemimpin. Pemimpinnya mendolimi rakyatnya, azab bagi rakyat. Supaya tidak terkena azab gimana? Saling nasihat makmum menasihati pemimpin menasihati makmum. Mudah-mudahan para ikhwan kalian malam hari ini menambah keimanan bagi kami sendiri. Mudah-mudahan marilah kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan taat, bersyukur kepada Allah kita berada di dalam jamaah. Kita lari kepada rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia ini jamaah. Al-jama'atu rahmat. Rahmat Allah di akhirat apa? Surga. Jadi rahmatnya ada dua, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Rahmat Allah di dunia berjamaah, rahmat Allah di akhirat surga. Dan kita semuanya oleh Allah SWT mendapatkan ridho dan ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.